Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. UFC 311 Islam Makhachev versus Renato Moicano baru saja selesai dan mencatatkan sejarah baru UFC. Pay-per-view event UFC ini diisi pertarungan-pertarungan dahsyat yang meledakkan keseruan luar biasa. Langsung saja kita recap UFC 311 Islam Makhachev versus Renato Moicano. Islam Makhachev harus menghadapi Renato Moicano karena Arman Tsarukyan cedera punggung satu hari sebelum pertarungan. Keduanya sama-sama tidak siap dan tidak saling mengenal. Namun keduanya bersedia untuk bertarung karena memang keduanya akan bertarung di malam yang sama. Ronde pertama dimulai dan Islam Makhachev langsung menunjukkan siapa dirinya. Sempat terjatuh namun ia langsung bangkit dan kemudian membawa Moicano ke dasar lautan kematian. Islam Makhachev langsung melancarkan Darce Choke andalannya sama persis seperti yang ia lakukan pada Dustin Poirier. Renato Moicano pun seketika menyerah dan Islam Makhachev pun sukses kembali mempertahankan gelarnya dan menunjukkan betapa levelnya benar-benar yang terbaik di UFC. Bukan tanpa alasan jika ia bertengger di ranking 1 pound for pound UFC karena memang ialah petarung terbaik UFC saat ini. Dan inilah pertarungan yang ditunggu-tunggu fans UFC. Pertarungan yang menyimpan pertanyaan besar, siapa yang terbaik antara Umar Nurmagomedov dan Merab Dvalishvili. Keduanya yang terbaik di bantamweight UFC, rasanya tak ada lagi yang lebih baik dari keduanya. Pertarungan yang benar-benar membuat penasaran semua orang. Langsung saja kita recap pertarungan Merab Dvalishvili versus Umar Nurmagomedov. Di ronde pertama Merab tak bisa berbuat apa-apa. Umar mendominasi dan mendikte Merab, bahkan ia nyaris merobohkan Merab. Begitupun di ronde kedua, Umar membuat Merab kebingungan, bahkan ia bisa men-takedown Merab Dvalishvili. Namun di ronde ketiga, face Merab menggila. Ia bagaikan mesin tak henti-henti menyerang dengan takedown dan apapun yang ia bisa. Hal ini membuat Umar tertekan dan kehilangan ritmenya. Ia bergerak liar dan loading up terlalu banyak. Dan ketika memasuki ronde keempat, stamina Umar pun mulai habis. Ia terlihat sangat kelelahan dan melambat, sementara Merab semakin menggila. Umar nyaris tak bisa melawan dan hanya bertahan dengan tenaga yang ia punya. Di ronde kelima, Merab semakin menggila lagi dan Umar benar-benar sudah kehabisan bensin. Ia tak bisa lagi bertarung seatraktif di ronde pertama dan hanya bisa bertahan, nyaris tak bisa menyerang. Merab pun men-takedown Umar beberapa kali dan pertarungan pun berakhir. Merab Dvalishvili pun sukses mempertahankan gelarnya untuk pertama kali dan mengambil rekor tak terkalahkan Umar Nurmagomedov. Rasanya tidak ada kontroversi di pertarungan ini. Merab benar-benar bangkit di ronde ketiga dan menghabiskan stamina Umar. Selain itu, Umar juga ternyata mematahkan jari tangan kanannya sejak ronde pertama yang membuatnya tidak bisa maksimal di ronde-ronde berikutnya. Namun di luar itu semua, pertarungan ini benar-benar pertarungan yang sangat dahsyat. Pertarungan level tertinggi yang pernah ada di kelas bantamweight. Sangat sengit, kompetitif, dan penuh aksi tanpa henti. Rasanya pertarungan ini belum selesai. Umar layak mendapatkan rematch meski mungkin ia harus terlebih dahulu mengalahkan salah satu top 5 contender. Kita lihat saja nanti, yang pasti ini bukanlah akhir dari segalanya untuk Umar Nurmagomedov. Ia masih muda dan masih banyak hal yang bisa ia kembangkan. Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition. Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Kita ke top contender light heavyweight di mana dua seniman KO bertarung habis-habisan. Sejak awal ronde keduanya sudah sangat agresif, jiri jauh lebih tajam dan sukses meledakkan pukulan telak yang menjatuhkan Jamahal Hill. Hill mampu bertahan dan pertarungan berlanjut dengan intensitas yang sangat gila dan berbahaya. Keduanya sukses saling mendaratkan pukulan, namun impact pukulan Jiri lebih merusak dan Hill sudah terlihat babak belur.
Namun di ronde kedua, Hill bisa comeback dan menemukan momennya. Hill sukses mengontrol pertarungan dengan tekniknya yang cukup efektif, membuat Jiri kewalahan di ronde kedua. Akan tetapi di ronde ketiga, Jiri Prohaska mengamuk. Ia mengacaukan semua ritme dan teknik Hill dengan gempuran dahsyat yang sangat mengerikan. Hill ambruk dalam kekacauan, namun ia masih sanggup kembali berdiri. Akan tetapi, Jiri terus menancap gas dan tangan kanannya kembali merobohkan Hill dan membuatnya menyerah. Jiri Prohaska pun memenangkan pertarungan dengan TKO. Pertarungan yang sangat luar biasa, penuh aksi, benar-benar memacu adrenalin dan teriakan semua penonton. Dan berikut hasil lengkap UFC 311 tadi pagi. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat dan analisa kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Gue Permadi dari MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Susah cari konveksi terpercaya dan tepat waktu? Order saja di CV Alta Sukabumi. Pengerjaan cepat, kapasitas besar, murah, berkualitas, dan bergaransi. Terpercaya ratusan klien, profesional, dan berpengalaman sejak tahun 2013. Siap mengerjakan partai besar maupun kecil. Minimal order hanya 12 piece. Menerima order pembuatan kaos, polo shirt, training olahraga, seragam kantor, PDL, jaket, rompi, jas alma mater, jasket, wearpack, tas, dan lain-lain. Gratis jasa desain dan konsultasi dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Untuk order atau tanya-tanya, WhatsApp kami sekarang juga atau langsung datang ke workshop kami di Kota Sukabumi, Jawa Barat.